Untuk kebaktian umum pertama Minggu tanggal 1 Juni 2025 dengan tema dipersatukan untuk diutus yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Dan untuk kebaktian Pentakosta akan diadakan pada hari Minggu tanggal 8 Juni pukul 9 dan pukul 5 sore. Akan dikumpulkan persembahan syukur tahunan di mana umat dapat mengambil amplop persembahan syukur tahunan di meja yang tersedia di depannya. Dan untuk kebutuhan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 2 siang yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema mentalitas menyalahkan. Dan bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang akan memberikan perpuluhan dapat masukkan amplopnya persembahan ke dalam kotak yang telah disediakan di depannya. Dan ucapan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita untuk Ratna dari Rinta, Johan Nathanael, Gideon Alexander Riri Mase, Indra Wijaya dan Lee Junaidi. Dan diingatkan kembali untuk doa 10 malam yang telah berjalan, umat dapat hadir untuk mengikuti doa 10 malam. Umat diundang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 15 bait 1 sampai 3. Terkasih, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dipersatukan untuk diutus. Firman Tuhan yang mendasari tema kita terdapat dalam Injil Yohanes 20 ayat 21 yang berbunyi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu.
Kita sambut dengan satu pujian dari NKB 112 ayat 1 sampai 3. Sekalian, marilah dalam kerendahan hati kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam doa pengakuan dosa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, kami datang kepadamu menaikkan ungkapan syukur kami, karena hanya Engkau saja yang telah menyelamatkan kami dan mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami menyadari sebagai makhluk yang fana, ketika kami hidup dalam kasih-Mu dan diutus untuk menyatakan kasih-Mu, kami malah menjauh dari kasih-Mu dan memilih hidup dengan keinginan daging kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami yang berdosa ini. Kiranya anugerah-Mu menuntun langkah kami, sehingga kami dimampukan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan, Sang Penebus dosa, kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut dua pengakuan dosa ini dengan pujian Kidung Jemaat 38 1 sampai 4 dengan menyanyikan penuh sukacita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
memasuki berita anugerah, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita sambut dengan pujian NKB 112 S1 2 kali, Kristus yang menjadi dasar. Kristus yang menjadi dasar dan kepala gerejanya, yang terpilih dan mulia, menyatukan umatnya. Gunung batu beriman dan tempat naungannya. Yesus yang menjadi dasar dan kepala gerejanya, yang terpilih dan mulia, menyatukan umatnya. Gunung batu beriman dan tempat naungannya. Umat terkasih, sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan dan penyertaan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami, Allah yang senantiasa mengasihi bahkan peduli kepada kami. Kepedulian-Mu ya Bapa telah memberikan kepada kami kemampuan bagi kami untuk menyatakan kasih-Mu, sehingga di dalam hidup kami tetap dapat mengasihi seorang akan yang lain. Dan biarlah ketika kami hendak kembali lagi merenungkan firman-Mu, Engkau yang menyatakan kasih-Mu kepada kami juga belajar hidup di dalam kasih Tuhan melalui dengar-dengaran firman Tuhan, dan kami juga sedia untuk melakukannya. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk membaca bagian demi bagian Alkitab, baik bacaan pertama,
pendarasan antar bacaan, bacaan yang kedua dan bacaan yang ketiga, kiranya firman yang diberitakan dapat diterima oleh umat-Mu dengan sukacita, dan melaluinya umat Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk pelayanan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita siapkan adab kita. Untuk bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34 yang dibacakan oleh saudara jemaat. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya kepada beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang itu mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka, mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan-makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk antar bacanya, mari kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12.
Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan kalimat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu untuk kalimat yang menjorok ke dalam. Jika sudah ketemu, saya akan mulai membaca. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Api menjalar di hadapannya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Langit memberitakan keadilannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Terang sudah terbit bagi orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Untuk bacaan kedua diambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Jika sudah ketemu, saya akan baca untuk kita semua. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 17, kita akan membaca ayat 20 sampai 26.
Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia dari setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan, serta melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan di dalam ibadah minggu kita kali ini ialah dipersatukan untuk diutus. Kita akan melihat bagaimana cuplikan doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya setiap kita dapat merenungkan makna dari doa yang Tuhan Yesus berikan. I pray not only for them, but also for those who believe in me because of their message. I pray that they may all be one. Father, may they be in us, just as you were in me and I'm in you. May they be one so that the world will believe that you sent me. I gave them the same glory you gave me, so that they may be one just as you and I are one. I and them and you and me, so that they may be completely one, in order that the world may know that you sent me, and that you love them as you love me. Father, you have given them to me, and I want them to be with me where I am, so that they may see my glory, the glory you gave me. For you loved me before the world was made. Righteous Father, the world does not know you, but I know you. And these know that you sent me. I made you known to them, and I will continue to do so, in order that the love you have for me may be in them, and so that I also may be in them. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat dalam cuplikan video tadi menggambarkan mengenai doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapa. Sebenarnya kalau kita melihat dari ayat yang ke-17, doa itu disampaikan kepada para murid. Tetapi kemudian kalau kita lihat peristiwa yang terjadi, jadi doanya Tuhan Yesus itu tidak hanya tertuju kepada para murid, tetapi kepada setiap orang yang percaya melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena itu dalam video tadi kita lihat bagaimana banyak orang kemudian berbondong-bondong kepada Yesus dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu kemudian kita juga melihat dan menjumpai bagaimana seorang perwira yang menaiki kuda kemudian
menaiki kuda sangat kencang untuk berjumpa dengan Yesus karena anaknya ternyata sudah sembuh. Lalu kemudian bagaimana Yesus ketika dia melaksanakan khotbahnya atau memberitakan firman Tuhan di dalam atau di tengah-tengah orang banyak, kemudian ada ahli Farisi, ahli Taurat, pemuka agama yang mencoba untuk menghalang-halangi Yesus. Itu adalah gambaran bagaimana pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu telah sampai kepada orang banyak. Karena itu doanya Tuhan Yesus tidak hanya kepada para murid, tetapi kepada setiap orang yang percaya melalui pemberitaan firman Tuhan, supaya mereka pun menjadi satu. Menjadi satu untuk dapat mengenal kasih Tuhan, menjadi satu untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Karena itu yang bisa kita bersama-sama lihat benang merahnya adalah manusia yang fokus. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Bapa, Yesus fokus kepada Bapa. Dan apa yang Yesus beritakan itu kepada manusia yang percaya kepadanya. Lalu kemudian para murid pun ketika mereka dipanggil, kemudian mereka diutus. Fokus. Para murid itu harus fokus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kenapa? Karena akan banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin di luar perkiraan mereka, yang membuat mereka kadangkala gamang, kadangkala ragu, kadangkala bimbang apa yang harus diputuskan. Kalau kita lihat bagaimana doanya Tuhan Yesus kemudian diterima oleh para murid, salah satunya ketika kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus dan Silas berada di kota Filipi. Sebelum bacaan mengenai Paulus berjumpa dengan perempuan yang memiliki roh tenung, itu ada kisah mengenai Lydia yang kemudian menjadi percaya bersama dengan seisi rumahnya. Kenapa? Karena Lydia fokus mendengar apa yang diberitakan oleh Paulus, sehingga dia membuka hatinya dan menerima Paulus di dalam rumahnya. Lalu kemudian kita juga lihat bagaimana kemudian perempuan roh tenung ini berkata kepada Paulus dengan sejujurnya, dengan kebenaran bahwa Paulus dialah yang datang dalam nama Tuhan, bukan nama yang lain, tetapi dalam nama Tuhan. Perempuan itu memberitakan kebenaran kepada banyak orang, tetapi hal itu justru menjadi hambatan bagi tuan-tuan yang mereka mendapatkan keuntungan melalui perempuan tersebut. Sehingga inilah yang terjadi. Paulus dan Silas, dia fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan bagi mereka, Paulus dan Silas, kita lihat apa yang dilakukannya ketika dia di penjara. Dia berdoa dan memuji Tuhan. Bukan takut atau bimbang. Lalu apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi. Lalu kemudian sel-sel dalam penjara itu kemudian terbuka. Kalau fokus kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu pasti akan menuntun, melepaskan, bahkan memberikan kelegaan kepada anak-anaknya. Nah, ketika Paulus dan Silas fokus dalam pemberitaan firman Tuhan, kemudian terjadi hal yang tidak menyenangkan, Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan, tetap berdoa. Inilah yang bisa kita lakukan ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan. Ketika kita merasa takut dan bimbang, kita berdoa memuji Tuhan. Contohnya Paulus dan Silas dilepaskan dari belenggu. Kita juga bisa melakukan hal yang demikian. Dan setelah itu, ini contohnya ketika orang atau anak-anak Tuhan itu fokus pada Tuhan. Bisa saja ketika penjara itu sudah terbuka, Paulus dan Silas bisa saja melarikan diri. Tetapi yang terjadi adalah ketika suasana gelap dan kepala sipir
tempat itu atau kepala penjara itu berkata, apakah engkau masih ada di dalam tahananmu atau sudah pergi? Lalu Paulus berkata, kami masih ada di sini. Yang ditunjukkan oleh Paulus adalah dia mau memberitakan firman Tuhan. Dia tidak mau melarikan diri. Dia mau menyampaikan, menjadi saksi Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong, pasti akan memberi kekuatan. Dan ketika Paulus berkata demikian, tenanglah hati kepala penjara itu. Kenapa? Karena kepala penjara ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat untuk menjaga para tahanan supaya jangan sampai kabur. Kalau kabur, dia pasti akan dapat hukuman. Karena itu, ketika mendengar suara Paulus dan juga melihat tahanan yang lain masih ada, mereka tenang. Kepala sipir ini tenang. Tidak hanya tenang, kemudian apa yang harus aku lakukan? Kata kepala sipir itu. Kemudian Paulus berkata, demi nama Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Allah. Perkataan itu kemudian membuat kepala sipir ini mau menerima, terbuka hatinya. Dan seketika itu juga Paulus dan Silas dipindahkan dari tahanan itu untuk dijamu di rumah kepala sipir tersebut. Inilah yang terjadi ketika kehidupan kita fokus kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada gawai, bukan kepada uang, bukan kepada sesuatu apapun, tapi kepada Tuhan. Namun realita yang terjadi, orang-orang zaman sekarang fokusnya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah kita lihat cuplikan video berikut ini. Mama, ini tanggal berapa? Ini tanggal 26 Juli, Inke. Mama coba tebak hari ini hari apa? Hari ini hari Sabtu, Inke. Sudahlah, Mama lagi sibuk nih. Mama, hari ini ulang tahun Inke. Oh ya, selamat ya. Sekarang Inke sudah semakin besar. Sekarang Inke sama Papa dulu, Ki. Papa, ayo main dengan boneka Inke. Inke, Papa lagi main game, lagi tanggung nih. Ini udah mau level 9 nih, Inke. Papa, tebak siapa berulang tahun hari ini? Inke, kamu nakal ya? Lihat nih, Papa jadi kalah tahu. Ganggu orang tua aja. Sudah sana pergi. Inke, ayo sini sama Opa aja. Inke lihat apa yang Opa bawa. Wah, kue tart bagus, Opa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih, Opa. Ayo kita pasang lilinnya. Kamu belum berdoa. Oh iya. Tuhan, izinkanlah aku jadi seperti smartphone, pandai dan dapat menghibur papa dan mama, sehingga kapanpun papa, mama selalu memberi waktu untuk bicara dan bermain. Kemanapun papa, mama tidak akan lupa mengajakku. Di saat tidur, aku selalu berada di samping mereka. Di saat bangun, akulah yang pertama kali dicari mereka. Tuhan, jadikan aku seperti smartphone, supaya papa dan mama selalu menemaniku. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dari cuplikan video tadi? Apa yang menjadi fokus dari orang tuanya? Smartphone. Apa yang jadi fokus dari anaknya?
Kalau tadi saya potong begitu ya, di akhir dari video itu sebenarnya kemudian hadiah dari ulang tahun papahnya apa? Ya, smartphone. Jadi anaknya itu dikasih smartphone. Tahu nggak Bapak Ibu maksudnya apa? Maksudnya adalah fokusnya dari orang tua itu bukan lagi kepada anaknya. Dan fokus dari anaknya itu adalah orang tua mereka. Nah, ini yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ketika keluarga itu sudah menjadi satu, lalu bagaimana atau apa yang harus dilakukan kemudian oleh keluarga ini? Banyak kemudian keluarga-keluarga yang lebih memilih untuk menggunakan smartphone untuk membuat anaknya itu menjadi tenang. Gitu ya, itu realita yang terjadi. Kemudian anak-anak itu tidak lagi ngomel, tidak lagi rewel ketika dikasih smartphone yang membuat mereka menjadi smart katanya. Tapi nggak tahu. Lalu kemudian pada akhirnya mereka menggunakan HP, anak-anak ini menggunakan handphone, lalu kemudian mereka top up tanpa diketahui oleh orang tuanya. Tahu ya Bapak Ibu ya, top up ya. Biasanya kalau main online, game online gitu, Free Fire atau main Mobile Legend, kemudian untuk membeli suatu barang harus top up namanya, atau membeli melalui virtual, pakai uang virtual. Jadi uang orang tuanya dipakai untuk membeli barang untuk permainan atau games tersebut. Dan ini yang terjadi. Bukannya bisa menenangkan, malah orang tua itu menjadi marah dan juga menjadi tidak terkontrol emosinya kepada anaknya. Fokusnya yang keliru, fokusnya yang salah. Lantas apa yang harus dilakukan? Seperti pesan dari Paulus juga dalam doanya Tuhan Yesus, setiap kita memohonkan hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Supaya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Tentu sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga kita diarahkan untuk memiliki hikmat dan pengertian. Artinya kepedulian kita, perasaan kita, pengertian kita curahkan di tengah-tengah keluarga. Bukan karena adanya smartphone atau gawai yang bisa memudahkan segala sesuatu. Tapi bukan berarti juga gawai itu tidak penting. Penting selama berfungsi bagi kita. Bukan untuk mengontrol kehidupan kita, tetapi kita yang bisa mengontrol kehidupan dari atau aplikasi yang ada di dalam gawai itu. Inilah tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk mengalami kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Menjadi saksi diutus oleh Tuhan berarti kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu harus menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kita. Bukan hanya melulu mengenai diri kita. Bukan hanya melulu untuk kepentingan kita, tetapi bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan melalui sikap dan perbuatan kita supaya setiap orang yang melihat mereka menyadari kehadiran Kristus. Mereka percaya, mereka membuka hati dan mereka pun dapat bersyukur karena melalui kita anak-anak yang sudah diselamatkannya, kasih Kristus itu menjadi nyata. Karena itu saya menyampaikan setidaknya ada 2 poin bagi kita untuk dapat diutus oleh Tuhan ketika kita sudah dipersatukan. Yang pertama adalah kita perlu mengingat kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita membaca dan merenungkan Alkitab, baik itu yang ada secara fisik maupun melalui gawai yang kita miliki, itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Entah kita berada di dalam pergumulan atau kita berada di dalam ketenangan, firman Tuhan itu menuntun setiap anak-anaknya untuk menyadari
kehadiran dan karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan firman-Nya yang dinyatakan kepada kita, firman itu yang akan memberitahu kepada kita apakah kita sudah hidup benar ataukah kita masih hidup seturut dengan kehendak dunia ini. Lalu yang kedua, kita juga hidup untuk memberitakan kasih-Nya. Artinya, di mana kita berada, apapun yang kita lakukan, apakah kita sudah menyatakan kasih Tuhan? Atau kita masih hidup di dalam kepentingan diri kita sendiri? Berkaca dari video tadi yang sudah saya tayangkan, kiranya kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak, kita menyadari bahwa hidup bersama itu berarti kita saling peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari kepedulian di tengah keluarga. Karena di dalam keluarga itulah kita diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke tengah-tengah masyarakat. Di keluarga kita baik, di keluarga kita saling menguatkan, di keluarga kita saling peduli, maka itu juga yang tercermin melalui sikap dan perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat. Ketika Tuhan mengutus kita, ketika Tuhan memperlengkapi kita, dan Roh-Nya yang kudus senantiasa membimbing supaya langkah hidup kita benar. Bukan kemauan aku, tetapi kehendak Bapa yang dijalani oleh setiap anak-anaknya. Karena itu marilah kita tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita sudah dipersatukan, kita diutus, kita dimulai dari keluarga kita, dimulai dari diri kita untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati langkah kehidupan kita. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Ketika Engkau telah berdoa dan Engkau juga telah menyampaikan isi hatimu, Engkau mengutus setiap kami, agar setiap anak kami, anak-anakmu dapat hidup di dalam kasih Kristus dan menyatakan kasih Kristus dimulai dari keluarga kami, sehingga apa yang kami lakukan di dalam pertolongan Roh Kudus dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu perlengkapilah kami ya Tuhan dengan hikmat dan pengertian Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami yang berkarya, setiap kami yang bekerja, setiap kami yang berusaha, setiap kami yang belajar dalam pendidikan kami, setiap kami yang melayani di gereja maupun tengah masyarakat, kami dapat menyatakan kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau juga ya Bapa yang membimbing kami senantiasa, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu setiap waktu, dan melaluinya kami diberi hikmat dan pengertian untuk dapat menjalani dengan hidup benar seturut dengan kehendak Bapa di surga.
Kami berdoa ya Bapa untuk karya dan pelayanan anak-anak Tuhan di Gereja GKI Karbela, baik itu sebagai majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis, komisi yang ada. Tuhan berkati, kiranya melalui karya dan pelayanan yang dilakukan, anak-anak-Mu ini dapat mengucap syukur, tetap dapat memberi diri, dan hidup di dalam saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kau sempurnakan setiap karya dan pelayanan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu beroleh hikmat dan juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui karya dan pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga jadikan gereja GKI Karbela menjadi rumah kedua bagi anak-anak-Mu untuk dapat bersama-sama beribadah, bersekutu, dan hidup di dalam pelayanan seorang akan yang lain. Tuhan berkati, biarlah gereja GKI Karbela tetap dapat menyatakan karya kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang berada dalam pergumulan, baik itu di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanyo, kami berdoa untuk Ibu Ginawati, kami berdoa untuk Ibu Maria, kami berdoa untuk Ibu Kimnyo, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang berada dalam pergumulannya. Tuhan bimbing dan sertai selalu, pertolongan-Mu Kau nyatakan, sehingga melalui kasih setia-Mu dan juga jamahan-Mu yang kudus, anak-anak Tuhan beroleh pemulihan dan kesembuhan datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa di tengah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, baik itu dalam pekerjaan mereka, baik yang sedang menantikan pekerjaan maupun yang berada dalam relasi yang kurang baik di antara sesama pekerja. Tuhan kiranya turut campur tangan, Engkau membimbing dan menyertai, Engkau memberikan hikmat dan pengertian. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang dihadapi baik di antara keluarga, antara suami istri maupun dengan anak-anak maupun dengan antara anak dan juga orang tua. Tuhan kiranya berkati, Engkau memimpin dan menuntun sehingga melalui pertolongan-Mu setiap keluarga ini dapat harmonis dan juga tetap dapat memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan kiranya berkati, dengan bertambahnya usia anak-anak Tuhan tetap dapat memuliakan nama Tuhan dan hidup mereka senantiasa dapat percaya dan juga tetap dapat bersekutu di dalam Engkau, melayani Engkau, dan juga dapat bersaksi bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kasih kami yang pada saat ini berada dalam pergumulan mereka akibat bencana alam maupun tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia. Tuhan kiranya Engkau turut campur tangan memberikan hikmat dan pengertian. Engkau juga menolong, merawat, memulihkan keadaan anak-anak-Mu ini melalui tim relawan maupun gerakan kemanusiaan Indonesia yang turut hadir dan campur tangan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan bimbing dan sertai selalu, biarlah para pemimpin bangsa dan negara kami dapat hidup di dalam takut akan Tuhan, tetap menaruh kepedulian, kebenaran, keadilan di dalam menjalankan setiap tugas panggilannya untuk menyatakan kasih dan pertolongan Tuhan di tengah rakyat dan juga di tengah-tengah masyarakat yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Di tengah konflik peperangan yang masih terus terjadi, Tuhan kami berdoa, kiranya damai dari-Mu Engkau nyatakan, sehingga peperangan yang terjadi ini dapat berakhir dan kasih setia Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan dapat diterima oleh setiap bangsa di seluruh dunia, mengubahkan hati para pemimpin maupun penguasa untuk dapat menyatakan kasih satu dengan yang lainnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada mustahil bagi-Mu, dan biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menyatakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat menaikkan setiap doa dan permohonan kami ini. Dan kami menyerahkan doa-doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Umat Tuhan ya, diingatkan kembali untuk doa 10 malam masih berlanjut sampai dengan tanggal 7. Untuk malam hari ini ditiadakan dan akan dimulai kembali pada hari Senin tanggal 2 Agustus sampai tanggal 7. Diharapkan kehadiran dari umat Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Nat dari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan dapat diberikan juga melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 23030010042 BCA Cabang Kalimalang. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan PKJ 149 ayat 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita ulang dengan ayat pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita berdoa. Ya Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena segala limpah berkat yang menyertai kehidupan kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan yang asalnya daripadamu. Kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk menyatakan kasih-Mu di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. PKJ 185 sebagai lagu pengutusan kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia,
senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang yang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ibadah telah selesai Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Silakan bersaat sejenak. Tuhan memberkati kita semua.